الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. أما بعد. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, masyayikh, asatidz, tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, ketua pengurus Bapak Seraji Fakhruddin. Saya terharu, asalnya libur, tahu dia suruh datang ya. Terharu betul ya dengan jemaah masjid ini. Luar biasa bahwa kita tetap diizinkan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk hadir di sini. Sama-sama kita bermuajahah dan kita berharap di sisi Allah pertemuan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaget kalau seandainya Bapak duluan masuk surga, aku dak katik tolong dipanggil. Ya Allah, dulu ada Rahman, Ustaz Rahman. Kalau Bapak-bapak duluan di surga, nyata aku dak katik. Dulu ada Ustaz Rahman, kami sama-sama, kami bertaklim satu majlis, ya Allah, tolong diajak kalau seandainya Bapak duluan, karena majlis taklim kita ini sesungguhnya bersambung kepada majlis taklimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersanad sampai kepada sanadnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya mengatakan seperti itu bukan berarti saya kalau bahasanya itu lebay, bukan, tapi ini adalah salah seorang ulama besar yang pernah mengatakan itu. Kalau ulama besar saja seperti itu, apalagi kita ini yang kecil ini. Ulama besar yaitu Al-Imam Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibnul Jauzi dia mengislamkan 1000 orang daripada Yahudi dan Nasrani, diislamkan atas berkat tangannya, asalnya kehebatan dia masuk Islam. Kemudian ada sekitar ratusan ribu juga orang yang sadar dengan barokah lisannya. Imam Ibnul Jauzi seperti itu. Lalu dia menulis kitab 1000 kitab, 1000 kitab yang ditulisnya pada masa selama dia hidup. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya ketika dia taklim, kalau kamu kaget di akhirat duluan masuk surga, tidak menemukan aku, tolong cari aku, lalu katakan kepada Allah bahwa kita pernah bersama-sama. Saya pernah terbaca dengan kalimat itu. Kalau seorang ulama besar saja seperti itu, apalagi kita. Adapun terkait masjid kita yang kebobolan, memang saya mengisi di 3 masjid yang sama-sama Baitur Rahman. Kebobolan kalau Sikok Masjid Baitur Rahman Poligon kebobolan juga, ya. Sikok Masjid Baitur Rahman Bang Raya kebobolan juga. Ini Masjid Baitur Rahman Demang Lorok Pajo, ya, Lebak Lorok Pajo kebobolan juga. Saya sedih. Kenapa? Karena ada nama Rahman itu. Rumah Allah, ya, ada kata-kata Rahman itu. Kenapa? Dan ketiga masjid ini adalah masjid yang makmur dengan taklim. Ketiga masjid ini masjid yang makmur dengan jamaah salatnya. Jadi salat berjamaahnya ketiga masjid ini itu penuh, Pak. Dan juga majelis taklimnya makmur, artinya selalu diadakan persis. Dan itu ternyata kas-kasnya itu celengannya itu, ya, ternyata dimasuk, ya. Jadi kalau CCTV dunia dia masih tidak perlu takut, mudah-mudahan CCTV akhirat, ya, yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna minallah. Kita bisa berlindung, ngeles dari manusia, kita bisa ngeles dari manusia. Ngeles itu apa kalau bahasa kita? Kalau ngelak, kita bisa ngelak dari manusia, tapi wala yastaghfuna minallah, tapi kita tidak bisa ngelak di hadapan Allah. Cuma jiwa besar dari pengurus masjid mengikhlaskan, ya, semoga nanti dia
menjadi orang yang menjadi donatur di berbagai masjid yang dia datangi. Karena bukan di sini lah, bukan di tempat lain, menjadi donatur di berbagai masjid yang dia datangi. Karena sesungguhnya sekelas Idris saja, sekelas Idris Pak, nama seorang laki-laki namanya Idris. Sekelas Idris bae dia nemu makanan apa namanya itu, semacam jambu ya, semacam jambu itu berjalan apa sesuai dengan apa namanya, air yang ngalir kan, dan dia ketemu lalu dimakannya apa namanya, jambu itu, padahal itu gara-gara itu ngalir kan, artinya sedang ngalir itu kan sudah air, bukan anu lagi, sudah hak anu, bukan lagi hak pemiliknya. Dan ketika dia makan, lalu dia merasa takut kepada Allah karena dia tahu ini bukan punya dia, walaupun hanyut, tapi dia sadar bukan punya dia. Yang jadi inti itu bukan punya dia, nah itu intinya. Karena bukan punya dia, dicari lawan arus dia, dicari di mana tempatnya. Itu dia pemakan yang sesuatu yang sudah lepas. Dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang menyebabkan kita malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau ketemu dengan orangnya kadang sedang mengikhlaskan, orang itu harus berkata qabiltu ya. Jadi qabiltu, arti qabiltu aku terima, qabiltu. Inilah yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Ketika itu dia kehilangan peci yang sangat bagus. Nawawi itu kehilangan peci dia itu bagus, peci Imam An-Nawawi. Tahu peci dia itu dirampas oleh maling kan. Lalu dia ngejar. Tapi dia ngejar bukan maling bukan. Tapi malah dia ngomong, "Kul qabiltu, ya Syarif, kul qabiltu," sambil dia ngejar. "Ya Syarif, kul qabiltu." Wahai yang maling ini, kul qabiltu, ucapkan aku terima. Jadi dia itu seolah-olah sudah mengikhlaskan. Kalau kita, guru kita mengijazahkan dengan kita salawat, ilmu, ayat, mengijazahkan ajastuka, aku ijazahkan kepadamu, maka kita harus menjawab qabiltu, aku terima. Maka memang begitulah Imam Nawawi sampai berlari ngejar penjuru tadi. Katakan qabiltu, gitu. Katakan aku sudah menerima, berarti Imam Nawawi menjawab. Cuma yang itu belum mengucapkan qabiltu, sanggung dia mengikhlaskannya. Nah, seperti itu ya. Nah, baik, ini kalau diteruskan panjang itu. Padahal kita akan meneruskan kajian kita ya, sebulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu kita menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang laki-laki yang bernama Talut ya. Talut dipilih oleh orang Bani Israel untuk menjadi raja yang kemarin itu kan. Qala lahum nabiyyun min ayati mulkihi ay ya'tiyakumut tabutu fi sakinatin min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al-malaikah inna fi dhalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Berkata nabi-nabi mereka ketika mereka, kami tolong ditunjuk pimpinan. Siapa pimpinan kami untuk memerangi Jalut? Jalut itu ya pemimpin daripada orang-orang kafir yang kalau bahasa kita ini merajalela. Kata nabinya, waqala lahum nabiyyun, nabi mereka tidak disebutkan namanya di sini. Cuma dalam tafsir dikatakan nabi itu Nabi Syamil, tapi orang barat nyebutnya Samuel. Orang barat nyebutnya Samuel. Tapi bahasa Arab Syamil. Tidak disebutkan nama nabinya dalam kitab terjemahan, tapi dalam tafsir itu Nabi Syamil. Talut menjadi raja. Nah, mereka merasa tidak pas Talut ini. Badannya tidak perlu gagah, duit tidak kati. Nah, kira-kira itu. Badannya tidak gagah, duit tidak kati. Warnanya payah ini. Badan tidak gagah, duit tidak kati ini. Tampangnya tidak menginikan. Ternyata kata Talut, dia ini rahasia dia bahwa
inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Dia bisa mendatangkan tabut. Tabut itu seperti peninggalan zaman Musa. Ini tabut ya, kotak yang isinya peninggalan Musa. Ini yang sudah kita jelaskan sebulan yang lalu. Nah, sekarang lanjutannya, ketika mereka akhirnya setuju dengan dipilihlah Talut jadi raja, lalu mereka berangkat menuju tempat di mana di situ ada rombongan Jalut beserta ribuan tentaranya. Jalut beserta ribuan tentaranya. Mereka datang ke situ. Maka inilah yang kita tafsirkan lanjutan daripada ayat yang kemarin, yaitu yang berbunyi falamma fasala Talut bil junud qala inna Allaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Lanjutannya, falamma fasala Talut bil junud. Mereka ini kan mulai diajak pasukannya untuk berangkat kan? Berangkat kemana? Untuk menuju kepada Jalut tadi. Ketika mereka berjalan, innallaha mubtaliikum binahar. Allah menguji mereka, menguji pasukan tadi. Apa ujiannya? Binahar. Naharnya sungai yang memiliki air yang sangat segar. Sungai airnya segar. Maka kata Talut, faman syariba minhu, siapa yang minum banyu ini, faman syariba minhu falaysa minni, maka dia bukan termasuk rombongan kita. Wa man lam yad'amhu minni, tapi kalau dia minumnya hanya sekedar seinian tangan, apa dia nyebutnya ini, cedokan tangan ya, itu mak ini baik, kan misalnya yang mak ini baik minumnya, bukan minum yang langsung mereka karena jalan jauh panas terik lalu ketemu dengan sungai itu, lalu mereka menanamkan kepala mereka lalu mereka minum sepuas-puasnya. Bahkan di antara mereka juga ada yang pakai tangannya berkali-kali segala apa nih. Nah, menurut titah dari Talut itu tidak boleh, jangan kamu lakukan. Kalau kamu nak minum sekedarnya baik, mbak ini baik, dikit baik, mbak apa namanya, dicedok pakai tangan baik. Illa man ightarafa ghurfatan biyadi, kecuali sikok sendokan dari tangannya. Nah, sikok baik itu. Ternyata betul. Fasyaribu minhu, minumlah galau-galau sepuas-puasnya. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum, kecuali sedikit yang tidak melakukan minum tadi itu. Yang lainnya minum sepuas-puasnya. Ternyata ketika minum sepuas-puasnya tadi, tenaga mereka menjadi lemas. Lalu mereka menjadi malas. Lemas dan malas. Lalu mereka berkata, apa perkataan mereka? Falamma jawazahu wa walladzina amanu ma'ah, mereka berkata, qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Kami tidak kuat untuk melawan Jalut itu. Kami tidak kuat. Bahkan untuk meneruskan perjalanan kami tidak kuat. Nah, ini setelah mereka minum tadi, Nah, di sini dikatakan makhbaran an Talut malak Bani Israel. Ketika itu mereka dengan Talut, orang Bani Israel itu segera menuju kepada Jalut.
Berapa banyak rombongan mereka? Dikatakan di sini rombongan mereka itu menurut As-Saddi, salah seorang ulama, dikatakan bahwa rombongan mereka samanina alfan, 80.000. Banyak asalnya, 80.000. Kata As-Saddi, ahli tafsir, dikatakan dalam kitab ini 80.000. Gara-gara mereka minum tadi, maka jumlah mereka yang akhirnya kuat dan bersedia untuk berangkat ke perang sama dengan sahabat Nabi pada waktu perang Badar, yaitu sebanyak 313. Jadi dari 80.000 cuma 300-an yang dia siap berperang. Akhirnya dikit rombongan dia. Padahal tadi banyak. Nah, dikit ini akhirnya membuat semangat apa namanya? Semangatnya lagi turun dong. Ini pasukan yang banyak itu. Nah, lalu orang-orang yang imannya kuat, mereka yang mengharapkan berjumpa dengan Allah, mereka berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan orang yang banyak dengan izin Allah. Betapa banyak minoritas tapi dia berkuasa di atas mayoritas. Nah, kira-kira itu. Berapa banyak orang yang kecil tapi berkualitas mengalahkan orang yang banyak yang hanya kuantitas. Kalau bahasa kita ini, berapa banyak pasukan golongan yang kecil baca ngalahkan yang banyak. Tapi ada kata-kata biiznillah. Ngapo yang banyak tadi merasa remeh, yang banyak tadi dia merasa bangga, yang banyak tadi dia merasa hebat, sehingga meremehkan yang kecil, pasukan yang sedikit diremehkan. Nah, kata dalam tafsir ini dikatakan bahwa pasukan mereka cuma 313, sama dengan zaman Nabi ketika perang Badar kaget. Ini duluan dulu, Nabi belum lahir kan? Ini kan kisah pada masa setelah Nabi Musa. 313 sama kaget, sama dengan ketika zaman Nabi kaget. Nabi Muhammad ketika perang pertama, perang Badar 313. Menariknya dalam kitab ini apa kata dikatakan? Ada ini bagian dari tarbawi kita, bagian dari pendidikan kita. Menariknya apa? Kata ulama dalam kitab ini, ternyata untuk menuju kesuksesan itu kita dihadapkan kepada godaan yang membuat kita kadang-kadang terhalang menuju sukses. Nah, ini apa namanya? Intisarinya. Kata ulama dalam tafsir ini, ternyata kadang-kadang yang menghalangi kita untuk sukses adalah apa? Air yang sungai yang airnya sangat jernih. Sungai yang airnya sangat jernih kemudian menyegarkan. Apa maksudnya? Kata ulama, apa maksudnya? Membuat kita hilang kesuksesan. Orang menuju sukses adalah godaan kenyamanan dan godaan fasilitas. Nah, itu rupanya. Jadi sesuai dengan ini tadi, kenapa kita kadang orang sukses, orang kita maju, padahal kita ini asalnya maju, asalnya sukses, bakal menang, bakal hebat, tapi ngapa tidak jadi? Karena kita tidak mampu menahan godaan kenyamanan dan godaan fasilitas. Kata ulama sama diungkapkan dengan kata-kata binaharun, yaitu apa? Yaitu sungai yang airnya jernih dan menyegarkan. Nah, ini. Jadi Pak, siapa saja kalau dia tidak mampu melewati godaan ini, orang dia sukses. Nah, saya mau cak sebenarnya ini tafsir ini saya nampar aku juga saya. Apa maksud kata ulama? Kata ulama dari kata-kata nahar, air sungai yang memiliki dari sungai yang memiliki air dengan jernih dan menyegarkan, apa maksudnya? Bahwa yang menyebabkan kita gagal sukses itu adalah godaan kenyamanan dan fasilitas. Apa maksudnya? Kita merasa malas untuk melakukan sesuatu. Ngapa? Sudah nyaman.
Nah, malas inilah orang sukses. Itu nampar aku juga tuh, ngapa? Malas semua presentasi itu kan? Malas bosan bagi mahasiswa, malam yang S1 malas bosan apa namanya? Skripsi, yang S2 malas bosan tesis, yang S3 malas bosan disertasi. Malas. Akhirnya orang yang ini makin nampar tadi itu saya. Nampar kita gini. Jadi orang kita maju. Ngapa malas? Malas nggak belajar. Malas nuntut ilmu. Seperti kita ini, kalau malas nuntut ilmu, maka kurang sukses dalam beribadah. Ngapa? Karena tidak kati motivasi ibadah. Kita tidak tahu tata cara ibadah. Dua macam paling tidak kata ulama. Al-himmah wal kayfiyati lil muamalah. Yang pertama, himmah, keinginan kita, semangat kita tidak kate, gara-gara tidak melok majelis taklim. Atau yang kedua, kita tidak ngerti kaifiatnya. Kita tidak ngerti tata caranya. Kita tidak ngerti tata cara agar menguatkan kita tidak ngerti. Maka dengan majelis taklim, kita kuat bersama, bersemangat bersama, paham bersama. Maka penting belajar, penting menghadiri majelis taklim. Kalau malas, maka malas pula kita beribadah, maka jangan sampai ibadah kita bahkan tidak sesuai karena kita tidak belajar di majelis taklim. Nah, dengan kita majelis taklim menghilangkan rasa malas itu. Seperti itu benar-benar. Jadi rasa nyaman, fasilitas membuat kita tidak maju. Kenapa? Kalau dalam bahasa yang barat ini, orang barat juga belajar juga tentang ini. Kata orang barat, kalau kamu melakukan ini tidak keluar dari ini, maka kamu tidak akan sukses. Apa itu? Zona nyaman. Mereka menyebutnya comfort zone. Nah, ini orang baratnya begitu. Comfort zone. Apa itu? Zona nyaman. Malas berbuat, malas berkarya. Kenapa? Karena sudah nyaman, sudah lemak. Dapat fasilitas lemak, sudah untuk apa lagi? Akhirnya malas dia. Malas berkarya, malas berkreasi, tidak kata inovasi lagi. Langsungnya dinjuk. Dinjuk rumah misalnya kan? Dinjuk rumah, dinjuk fasilitas. Cukup untuk apa lagi? Lagi akhirnya dia malas. Lagi dinjuk fasilitas. Nah, apakah tidak boleh menggunakan fasilitas? Boleh. Ini buktinya. Kata Paulus, ini dikatakan wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biadi. Boleh gunakan fasilitas itu untuk berjuang. Gunakan fasilitas itu untuk berdakwah. Kalau untuk berjuang, untuk berdakwah, berarti bukan semena-mena, bukan ladas. Kalau bahasa orang dosennya, mobilitas itu untuk begawi, bukan mudik. Kira-kira itu bahasa orang dosen kan. Kesini rupun kita tadi nak nunjuk ke apa sih? Bawa sukses ya. Oh, sukses. Ada kan yang saya itu nunjuk ke sukses, makin mobil dinas ke dusun, ternyata yang dosen lain namanya. Ya, ada mungkin bolehlah hebat dapat apa? Lebih kemarin tapi ini lain namanya. Ini untuk begawi, bukan untuk mudik. Nah, lain pula memahaminya. Jadi jangan kita mencoba sama kebetulan dengan kita, yang tentu. Di dosen, kalau kita tidak nyapa mudik, tidak nyapa Pak, apa kabar? Pak, kita tidak nyapa di dosen, sombong. Tapi di kota, kalau nyapa hepe, lain lagi, ngapa kau? Ngurus-ngurus segala Kalau dia bilang, hai Pak, bolehlah Pak, jambu itu sudah berbuah Pak. Oh iya, Pak ini tanamannya nggak bagus ini. Pak ini anaknya kita, itu sopan ramah. Tapi mereka kata, Pak buahnya, kepo kamu berarti ngurusi pohon aku, ngurusi kebun aku, ngurusi anak aku, ngurusi bini aku. Beda, tidak sama. Dosen, kalau kita tidak nyapa, benar dosen, toto, stop parkir motor atau mobil, langsung masuk. Nah, yang kiri kanan tadi yang dekat-dekat rumah ada itu sombong. Tapi di Palembang lain lagi, tidak semua cah itu. Malah kita dianggap mencurigai dia. Nah, cah itu pun. Di dosen tidak menatap sombong. Di Palembang menatap apa juga. Nah, lama itu. Seperti itu. Nah, cuma ini kita belajar. Kita diunjuk fasilitas, maka gunakan untuk berjuang, gunakan untuk berdakwah.
Ya, misalnya kita, mohon maaf ini, misalnya kita diinjak rumah, diinjak kendaraan, maka kendaraan dari rumah tadi kita gunakan untuk semangat kita berjuang. Ngapa? Kita lagi diinjak rumah, lagi diinjak kendaraan, maka jangan sampai semangat kita lontor. Ngapa sudah diinjak ini? Nah, kira-kira macam itu. Jadi fasilitas yang digunakan bukan untuk membuat kita malas. Maka kata ulama, yang membuat seseorang gagal itu pertama adalah malas. Gara-gara kalimat ini tadi. Malas, kemudian apa? Menunda. Pertama malas, kedua menunda. Apa kata pasukan Talut tadi? Berkata, qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut tajrudi. Kaget dulu, kami lemes, istirahat dulu, menunda, tak kuat lagi kami, lesu segala apa. Nah, akhirnya dia menunda. Sementara ini harus cepat sampai ke perbatasan. Jadi gawe-gawe menunda, gawe-gawe malas, ini dilarang dalam Islam sebenarnya. Menunda, cuma kadang-kadang kita baca itu, kadang-kadang baca itu. Kenapa? Nah, mati. Nah, ini berarti cukup ini sudah mati tidak? Nah, jadi kenapa dalam Quran dikatakan kalau terdengar azab Jumat itu pazarul baik, tinggalkanlah jual beli. Kenapa? Karena kita tidak boleh menunda-nunda. Hal-hal yang baik tidak boleh ditunda-tunda. Itulah ngapa Pak, kalau ada orang yang masuk Islam di kantor kami itu tidak boleh kami tunda-tunda. Ada yang masuk Islam, tidak boleh kami tunda-tunda. Masuk Islam itu gratis, tapi syaratnya harus lengkap dia. Misalnya ada KTP, ada KK, bawa foto, bawa apa. Jangan tak KT, karena itu kami yang kena salah mendatu itu. Harus ada lengkap, langsung cepat. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Kita tidak bisa menjamin dia di masa hidup apa tidak. 10 menit ke depan, setengah jam ke depan. Nah, kalau dia mati, bila begitu Islam kan, kita yang berdosa. Hal-hal yang baik saja jangan ditunda-tunda. Maka malas, menunda-nunda, nah ini menyebabkan kita menjadi gagal untuk meraih kesuksesan. Ibadah nunda-nunda, habis waktu sholat kan menunda kan, habis waktu sholat, belajar nunda, wajib habis waktu. Nah, seperti itu jangan sampai terjadi. Alhamdulillah kita sudah belajar dari surah Al-Baqarah 249 ini, lanjutan dari surah 248 yang kita tafsirkan sebulan yang lalu. Kita belajar bagaimana kita mendidik diri kita melalui didikan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang nak bertanya, kami persilakan. Kalau tidak ada, kami cukupkan. Demikianlah, silakan kalau nak bertanya kami kembalikan ke Ra'isul Jalasin, kepada beliau. Silakan. Kalau ada yang nak nanya, tidak atik kita cukup. Baik, Allah jemaah sekalian yang tanya silakan, sesuai dengan apa yang kita bahas ini boleh, di luar apa yang kita bahas ini silakan. Silakan kalau ada yang tanya. Nah, kalau mati lampu, mati pula pemikiran. Kami pertanyaan. Ya, tidak ada ya. Ya. Ini saya. Apa dia? Puasa Syawal ya. Puasa Syawal. Itu afdalnya berturut-turut 6 hari itu, atau boleh selang-seling. Terus untuk yang perempuan yang haid itu lebih afdal, karena haid itu kadang-kadang sampai 15 hari. Iya. Atau bahkan lebih. Iya. Utama dia mau lunasi utang dulu atau boleh dia sawalan dulu. Dalilnya man shoma Ramadan, ya dalilnya hadisnya sahih. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min syahri Syawal kasiyamid dahri. Hadis sahih. Siapa yang berpuasa Ramadan, karena digunakan kata-kata puasa Ramadan, maka harus full puasanya. Setelah digunakan kata-kata puasa Ramadan. Siapa yang puasa Ramadan dalilnya, maka digunakan kata-kata puasa Ramadan berarti sebulan penuh. Kalau dia sudah sebulan penuh, summa atba'ahu sittan, kemudian diiringinya dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, min syahri Syawal.
Maka kata Rasul, kasyami dahri. Orang tersebut seolah-olah dia berpuasa sepanjang masa. Pemahamannya satu, harus full dulu sebulan penuh. Karena ada kata-kata man shoma Ramadan. Karena tidak ada Ramadan itu dalam kaitannya puasa tuh 15 hari tapi harus full 1 bulan. Maka dengan kata-kata full 1 bulan itu sebagusnya qada dulu. Diqada dulu. Kalau dia 15 hari, qada dulu 15 hari, maka setelah itu dia berpuasa lanjutannya di bulan Syawal, insyaallah masih ada waktu. Adapun masalah boleh tak diselang-seli atau boleh berurutan, kalau yang paling afdal berurutan karena digunakan kata atsba'ahu, kata atsba'ahu itu beriringan artinya, tetapi kata ulama atsba'ahu juga bermakna tidak mesti berurutan. Sehingga dengan kata-kata atsba'ahu juga ulama menyatakan boleh selang-seli. Hari ini puasa, besok tidak, besok lagi puasa, besok lagi tidak. Boleh seperti itu karena kata-kata atsba'ahu. Cuma yang menjadi persoalan adalah orang yang belum sempurna puasanya, yang kemarin ada yang bolong, yang kemarin yang dia ada halangan. Maka ulama menyatakan kalau pacak dikodok dulu. Tapi jangan khawatir, kodoklah di bulan Syawal. Misalnya dia mengodok di bulan Syawal, niatnya sih kok kodok. Ketika dia qada di bulan Syawal hari Senin, maka kata ulama insya Allah dapat 3 keutamaan. Keutamaan qada, keutamaan bulan Syawal, dan keutamaan hari Senin. Tapi niatnya sih kok, niatnya qada, ya, mengqada puasa. Ya, sengaja aku qada puasa. Qada gitu. Seadanya nah, tabayun. Jadi pada saat dia itu bertepatan dengan ayyamul bid di pertengahan bulan Arab, bertepatan dengan Senin atau Kamis, maka langsung ke fadilahnya Allah unjuk ke. Karena Allah tuh tidak pelit ya. Allah unjuk ke. Luar biasa diunjuk ke. Jadi jangan khawatir kalau bagi orang yang dia tidak full kemarin, ibu-ibu yang kaum wanita yang dia kemarin halangan, maka dia bisa mengkodok, kodoklah segera di bulan Syawal ini, insya Allah dapat fadilah itu. Tetapi niatnya kodok, sudah selesai kodok, baru kaget puasa Syawal, puasa sunat Syawal. Karena dalilnya man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan. Jadi kalau kata-kata puasa Ramadan, berarti otomatis dari kalimat itu dia sudah full selama sebulan penuh. Seperti itu insya Allah. Jadi boleh selang-seli, boleh berturut-turut. Ya, boleh selang-seli, boleh berturut-turut. Ya. Insya Allah mendapatkan puasa sepanjang masa. Kata ulama, ngapalah masih ada bulan Syawal ini? Sebab katanya agar kita jangan sampai lupa dengan keindahan itu. Jadi keindahan Ramadan itu jangan hilang deh. Jadi, agar kita tetap merasakan indahnya Ramadan itu. Apa maksudnya? Masih puasa gitu. Jangan hilang nian. Habis nian, enggak kata kesan. Jadi seolah-olah Allah itu agar jangan kita pendam kerinduan itu. Jangan kerinduan itu jangan sampai hilang, tidak ada kesan. Jangan enggak kata kesan, maka diajaklah puasa lagi. Jangan sampai Ramadan habisnya sudah selesai. Bukan kayak itu. Ramadan habis belok, bukan. Seolah-olah agar kenangan indah itu tetap berkesan, sehingga puasa lagi kita selama 6 hari, dan itu fadilahnya balik ke kita itulah seolah-olah sepanjang masa itu kita tidak nafsirkannya, seolah-olah kita memang dianggap oleh Allah termasuk ahli siam, ahli orang yang berpuasa ya. Saya kira itu jawabannya. Ada lagi ya Pak? Habis. Gara-gara kedengaran suara gemericik kan inilah ini. Gemericik apa? Kopi tidak juga nanya. Suara gemericik, suara gelas itu lah. Lagi kuatnya suara juga. Berarti kode itu. Dia sampai nanya lagi gitu. Ada lagi pertanyaan habis? Nah, saya mungkin kemarin saya ngisi materi kemarin, yang bulan kemarin mungkin lupa mengucapkan Idul Fitri. Kalau lupa, hari ini aku mengucapkan. Karena masih bulan Syawal ya. Mudah-mudahan
kita diberikan oleh Allah keberkahan bertemu lagi di tahun yang akan datang di bulan Ramadan itu. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya kalau ada salah dari Bapak mohon maaf lahir batin, dan kepada Allah kami mohon ampunan, berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini dapat kami sampaikan. Terima kasih atas silaturahminya. Terima kasih atas rasa apa sih kata kangen ya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bi hurmati majlis ta'lim wa dafa'na al-ghala bi hurmati nasta'lim. Arhamna wa iyyana min al-khair bi hurmati majlis ta'lim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi